Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara daring dan terus belajar dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh ICCLR. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Ariantika yang akan membersamai Bapak Ibu dan teman-teman semua pada episode 3R yang spesial ini, yaitu 3R yang ke-50. Wah, sudah banyak sekali ya Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita bersama. Berdoa disilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Pada episode hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu tentang strategi mudah dan efektif mengurasi artikel bereputasi, yang tentunya nantinya akan sangat membantu kita untuk menemukan artikel yang tepat dengan cara yang efisien dan lebih terarah. Baik, langsung saja pada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi oleh Chief Scientist kita, yaitu Ibu Endah Retnawati. Baik, kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, di bulan Ramadan ini kita Alhamdulillah melaksanakan kegiatan rutin ICCLR Indonesian Center for Cognitive Load Research yang ke-50. Artinya ini pertemuan yang ke-50 di luar yang pertemuan yang lainnya ya, yang khusus tentang read, review, research. Ini adalah yang ke-50. Oke, ini sudah hadir para mahasiswa, ada yang bimbingan saya, ada yang tidak. Sebetulnya ini juga forum untuk menemukan atau membangun jejaring antar mahasiswa supaya kenal satu dengan yang lain, khususnya yang tergabung di dalam Indonesian Center for Cognitive Load Research. Untuk seri yang ke-50 ini, saya yang akan mengisi sendiri. Tapi apa ya, kenapa ya? Tadinya itu waktu bimbingan tugas akhir, nah ini ada mahasiswa yang menyampaikan sebetulnya bagaimana sih kalau cara ibu sendiri mencari referensi? Pertanyaannya seperti itu. Oke, pasti yang bertanya seperti ini nggak kamu saja ya, teman-teman kamu pasti ada yang bertanya seperti itu. Cuma alhamdulillah kamu berani untuk menyampaikan pertanyaannya ke saya. Jadi saya inisiasi untuk menggunakan topik ini di 3R yang kebetulan yang ke-50. Baik, sebelumnya terima kasih pada Novi, Nindi, dan teman-teman yang sudah mengorganisasikan pertemuan ini untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan alhamdulillah teknologi berkembang terus sehingga pada tahap ini kita bisa menggunakan platform daring untuk belajar bersama. Ini sifatnya belajar bersama karena saya sendiri juga terus bertumbuh, eh, mencari cara-cara baru, mempelajari cara-cara baru supaya supaya lebih lebih apa ya, lebih paham, lebih mudah. Saya juga memiliki tugas untuk penelitian dan tugas untuk menulis artikel sama seperti halnya mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin hanya satu kali untuk tugas akhir. Saya setiap tahun sebagai dosen. Siap-siap ini, siapa yang cita-citanya jadi dosen. Setiap tahun tugasnya akan meneliti. Jadi seperti skripsi, tesis, disertasi yang never ending, tidak pernah berhenti. Tapi disitulah em, kita menemukan atau kita belajar ya, belajar langsung dari praktik pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, temanya secara tertulis bagus banget. Saya share screen. Stop scrolling ya, start findings. Strategi mudah dan efektif mengurasi artikel bereputasi. Oke, ada beberapa hal di sini. Em, saya menekankan pentingnya literasi pada mahasiswa sejak saya kenal mahasiswa, siapapun itu. Bimbingan saya yang baru masuk, pasti saya minta baca dulu. Baca dulu. Saya
nggak menanyakan judul skripsimu apa, judul tesismu apa, nggak. Baca dulu. Baca dulu lalu akan saya minta untuk em, membaca itu, berarti kemudian mereview, lalu muncul ide apa dari penelitian itu. Maka kita punya nama read, review, research. Baca dulu, review. Nah, review itu berarti dikaji ya. Apa kelemahan, keunggulan. Oke, bisa mulai dari apa definisinya dulu. Kemudian apa kata hasil penelitian, kekurangan, kelebihan, kelemahan, keunggulan, aspek yang dicakup, ruang lingkup, dan seterusnya. Di review itu termasuk juga dikategorikan. Ini masuk bahasan ini, artikel ini masuk bahasan ini dan ini, artikel ini masuk bahasan ini saja, bahasan ini didukung oleh artikel ini dan seterusnya. Baru kemudian melakukan research. Research tanpa melakukan review, review tanpa dari membaca artikel-artikel yang bereputasi, tentu akan memiliki banyak kelemahan atau keterbatasan. Nah, di era teknologi canggih seperti sekarang, ada AI, betul ya, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini sudah mulai dipelajari, diteliti lebih dari 50 tahun. Jadi di awal tahun 60-an, sewaktu penelitian tentang bagaimana otak kita bekerja, otak manusia bekerja, itu mulai diteliti. Kemudian banyak juga peneliti yang menanyakan, Bisa nggak sih cara kerja otak itu direplika, ditiru?" Mula-mula penelitiannya hanya dalam permainan game, catur, permainan game-game sederhana itu. Cara berpikir manusia ternyata bisa ditiru. Kemudian dikembangkan dalam berbagai macam bidang. Kemudian sekarang mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini muncullah perangkat-perangkat platform kemudian yang kita sebut dengan generative AI. ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Yang berkaitan dengan research pun artificial intelligence-nya banyak sekali. Ada yang bisa menuliskan di kolom chat apa saja platform AI yang kalian gunakan untuk membantu penelitian kalian. Coba tulis di kolom chat. Saya tunggu. Tadi saya sudah menyebut yang umum banget, kepentoknya ChatGPT sama Gemini ya. Meskipun itu bukan spesifik untuk research, masih umum dan masih belajar. Lainnya apa yang kalian pakai? Gildboard, Notebook LM, apalagi? Cloud, yang dipakai untuk research, untuk membaca, untuk mengkategorikan, untuk menelusuri, untuk research. Ada yang tahu paraphrase? Paraphrase? Ada yang tahu? Tulis di kolom chat. Oke. Publish or perish? Apalagi? Coba tulis di kolom chat. Kalian tahu Scopus AI? Ah, Open Knowledge Maps. Sejenis itu, apalagi AI yang kalian tahu? Apa ya? Pada nggak pakai AI ternyata. Nggak masalah. Hmm. Answer this. Oke, konsensus saya belum pernah tahu. Publish or perish. Paraphrase. Space, DeepSeek. Apalagi AI yang bisa kalian pakai untuk read, review, research. Copilot. Copilot itu sejenis ChatGPT, Gemini. Oke, Space. Ada yang udah pakai Space? Oke. Ocean Perplexity. Research Rabbit. Saya
Oke, saya belum pernah pakai itu, tapi ada ya. Banyak ya, banyak. Oke, saya mengenal research dulu waktu saya S1. Waktu SMA dulu ada research tapi sifatnya deskriptif. Kalau dulu SMA itu kan ada kayak karya tulis ilmiah gitu ya. Tapi ternyata setelah saya sadari, oh itu cuma deskriptif aja, ngumpulin data dan dideskripsikan apa adanya, tidak ada analisis dan interpretasi. Kemudian dulu waktu saya S1 itu berarti tahun 2001. Se- Mulai mengenal metode penelitian. 2002 saya menyelesaikan skripsi. Untuk melakukan membaca harus secara fisik pergi ke perpustakaan. Karena komputer juga masih itu ya BIOS itu ya. Jadi eh, ngetik Microsoft Word itu pakai pakai kode-kode, belum internet. Jadi harus secara fisik pergi ke perpustakaan. Sekarang tidak lagi secara fisik ke perpustakaan. Ya. Kemudian saya ke Australia dan waktu itu ada persiapan perkuliahan dulu di Jakarta. Em, saya mengenal ProQuest. Kemudian dari ProQuest itu saya mengenal oh ini database. Jadi tempat menyimpan referensi-referensi gitu ya. Kita ada sepanjang katalog online. Dari situ kemudian saya belum mengenal reference management system. Setelah itu tahun 2006 saya ke Australia, University of New South Wales S2 untuk belajar S2 dan sebelum memulai perkuliahan itu ada 1 minggu orientasi pembelajaran. Jadi persiapan akademik. Di dalam persiapan akademiknya ada pelajaran tentang menelusuri referensi. Di situ saya baru mengenal tentang ternyata database itu tidak hanya ProQuest, ratusan, banyak sekali. Dan kita harus paham bidang kita itu apa. Karena bidang saya adalah di eh, psikologi pendidikan atau ke atas lagi berarti sosial humaniora, lebih banyak pakai database namanya SciInfo. Mungkin ada yang pakai Science Direct atau pakai bidang-bidang yang lain. Nah, itu silakan. Itu ternyata database atau sebuah platform yang menyimpan katalog atau data tentang publikasi dari berbagai penjuru yang dapat diakses secara daring melalui internet. Tentunya itu ada banyak sekali. Kemudian saya baru belajar tentang reference management software, sebuah sistem di mana kita bisa menyimpan referensi-referensi. Nah, waktu itu belum ada generative AI seperti yang sekarang ini. Belum ada AI, platform-platform AI seperti yang tadi disampaikan di chat room tadi. Sehingga yang saya lakukan adalah manual. Dulu latihannya manual, tapi ada database-nya, cuma kita berlatihnya manual. Nah, saya pakai itu 2006, kemudian sampai 2015, selama saya masih punya akses di library-nya UNSW. Setelah saya tidak punya akses library di UNSW, yang saya tadinya punya ratusan database untuk saya akses secara bebas, termasuk full papernya, tiba-tiba saya kehilangan akses. Karena apa? Karena saya sudah lulus. Jadi privilege-nya hilang. Saya hanya dapat 1 tahun setelah lulus, saya pakai sebanyak-banyaknya untuk download, habis itu hilang. Setelah itu apa yang saya lakukan? Manual. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini adalah kita akan belajar scrolling secara manual untuk mendapatkan artikel-artikel bereputasi. Artinya ada 2 hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah bereputasi itu apa, lalu scrolling secara manual itu bagaimana. Dan saya mendapati nggak salah juga ternyata secara manual. Secara manual pun masih bisa. Yang penting adalah melakukan. Jadi percuma kalau ada banyak AI, percuma kalau punya akses database, tetapi
kita nggak melakukannya. Kita nggak membaca, kita nggak mereview, kita nggak menggunakannya untuk penelitian. Jadi, hmm, di sini yang perlu dipelajari sebetulnya bukan apa ya, ad- bukan waduh saya nggak tahu tentang softwarenya atau waduh saya nggak tahu tentang AI-nya, aduh saya ketinggalan teknologi tentang AI. Di sini yang sama-sama perlu kita pelajari adalah bagaimana kita membangun semangat untuk terus rutin membaca. Kayak dua hal itu yang akan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan efektif, efisien, dengan praktis, dan sama-sama memotivasi kita semua untuk tumbuh dan ini terus membaca. Oke. Sebelum saya lanjut, saya masih ingin berinteraksi dengan semua. Ini yang hadir sudah nambah. Saya hanya memastikan mahasiswa bimbingan tugas akhir saya sudah pada hadir ya. Kayak forum ini penting untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang em, masih menyelesaikan tugas akhir, termasuk yang masih menyelesaikan artikel, atau yang di masa yang akan datang mau melakukan penelitian dengan saya. Oke, saya akan mengajak mahasiswa untuk mengakses Mentimeter. Siapkan HP-nya, bisa. Oke, siapkan HP-nya untuk bisa bergabung di sini. Saya mau survei singkat dulu. Ini surveinya anonim, jadi mahasiswa nggak usah khawatir. Um, Menti.com 1829 3879 atau pakai HP di scan saja QR code yang ada di layar. Oke, oke, saya mulai ya. Ada, oke, ada dua pertanyaan. Reading habit sama apa yang memotivasi kita untuk membaca. Mudah-mudahan agenda ini sampai akhir nanti bisa menjadi feedback atau umpan balik untuk semuanya, bagaimana pentingnya membaca. Pertanyaannya adalah, berapa banyak buku atau paper yang kalian baca secara rata-rata dalam satu minggu? Buku atau paper? Oke. Hmm. Gak ada yang lebih dari 6. Oke. Buku atau paper? Ini anonim, jadi jujur-jujuran aja. Atau nggak punya aksesnya atau nggak ada bukunya. Kalau buku nggak harus satu buku full, tetapi paling tidak ada beberapa buku gitu. Oke. Hmm, tidak harus buku tentang perkuliahan, bisa buku apa aja, any books.
Oke, menarik. Meskipun sedang kuliah, jadi misalkan satu mata kuliah ada 2 buku, kalian satu minggu ada 5 kelas, mestinya 10 buku ya. Atau kalau 5 kelas, gitu satu mata kuliah 1 buku, tapi masalahnya bukunya dibaca atau enggak ya? Paper, setelah ini usahakan minimal 1 hari 1 paper. Jadi rata-rata per minggu minimal kalian baca 6 paper, 6 judul, 6 jurnal. Oke, itu ya. Nah, bagaimana Bu jurnalnya, Bu jurnal berbahasa Inggris gitu ya? Em, ya, nanti ada strateginya supaya bisa ini. Pertanyaan saya selanjutnya ada tulisan. Karena kalau tidak membaca, kita tidak punya modal untuk menulis. Iya, nggak tahu apa yang mau ditulis, mungkin nulis-nulis saja, tapi em, tulisannya lebih ke tulisan journaling ya, apa ya? Bisa juga sih menulis tanpa membaca, tapi mungkin tulisannya kurang berbobot. Dengan membaca, kita akan lebih banyak apa yang mau kita tulis. Hmm, menambah wawasan. Oke, tentu. Reading is important for having new knowledge. Ya, new perspective, new knowledge. Membaca mungkin belum ada di sini. Ini ada wawasan, pengetahuan, literasi. Ya, betul. Buku mengetahui banyak hal mengenai pengetahuan yang belum diketahui. Oke. Make still connected, enhance our knowledge. Berarti pengetahuan kita lebih lebih detail dan masih bisa ingat biar tidak scroll sosmed. Oke, betul. Untuk menambah pengetahuan tentang topik, ya untuk lebih paham, bisa menjadi contoh atau ide untuk menulis tesis. Reading helps me understand new information and learning materials, and also read for entertainment untuk mendapatkan hiburan. Baca penting menambah pengetahuan untuk menemukan hal baru. Ada satu jawaban yang mau saya tunggu-tunggu. Muncul nggak ya dari kalian yang mungkin merefleksikan dari membaca kita bisa belajar apa? Tadi saya sudah menyebut perspektif ya, pengetahuan, perspektif, literasi, hiburan, high novelty, kebaruan. Kebaruan itu kita temukan dengan mereview secara disposition, reading disposition. Oke, sudah berulang-ulang jawabannya. Ada satu yang saya tunggu-tunggu. Em, Sudut pandang yang berbeda, iya, perspektif yang berbeda. Ada satu yang saya tunggu-tunggu. Apa? Membaca membuat kita menjadi seseorang yang apa? Sabar. Sabar. Sabar apa? Sabar ketika ada orang lain berpendapat. Kita bisa menunggu, mendengarkan dia selesai berbicara. Kita bisa dengan sabar menyampaikan ide kita. Karena kita terbiasa membaca. Kalau kalian terbiasa membaca, itu kalian tahu orang yang berbicara, di mana orang itu berbicara tanpa membaca dulu. Kalian akan tahu mana yang kepalanya berisi, mana yang tidak. Dan itu membuat kita menjadi sabar. Karena apa? Kita bisa menjadi seperti ini pun juga karena kita membaca. Jadi disposition, menumbuhkan of sense of apa ya? Conscience, menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Semacam itu. Disposition, tentang sikap.
Oke, lebih bijak, lebih berempati. Nah, itu yang ditulis. Oke, em, ini saja sih surveinya. Baik, secara ini sudut pandang mengapa penting, mudah-mudahan mengikuti acara ini pun dengan kesadaran, bukan karena dipaksa oleh dosen, tapi faktanya mahasiswa saya yang sudah lulus itu lebih banyak yang tidak hadir daripada yang hadir. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi. Baik, lalu apa yang saya lakukan secara manual untuk mencari bacaan-bacaan? Saya brainstorming dulu. Yang pertama, brainstorming dulu. Kalian kayak ngalamun dulu di pikiran. Jadi kayak eh, menyelami apa yang ada di pikiran kita sendiri. Brainstorming, menyelami pikiran sendiri. Saya tuh mau belajar apa? Mau membaca apa? Jadi langkah yang pertama, kalian melakukan brainstorming dulu. Apa rencana kalian hari ini? Mau membaca apa? Atau nggak hari ini, semester ini, atau di penelitian ini? Sebetulnya apa sih yang ingin saya ketahui? Apa sih yang ingin saya cari dari semua kerepotan yang harus saya lakukan ini? Kalian brainstorming dulu. Lakukan penelusuran di pikiran kalian sendiri tentang apa yang mau kalian pelajari. Pertama itu, brainstorming. Tanyakan pada diri kalian sendiri apa yang mau kalian pelajari. Kenapa ya brainstorming itu perlu? Supaya kita memaknai apa yang kita kerjakan. Setiap kali itu. Termasuk juga mau memulai tugas akhir. Oke, saya mau menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi atau penelitian ini. Saya mau belajar apa? Itu dulu. Oke, kalian dapat mungkin ada ide besar, yaitu instructional design, misalnya, desain pembelajaran. Atau kalian ingin menjawab mengapa matematika sulit dipelajari. Kemudian kalian brainstorming lagi. Saya itu suka matematika. Kenapa ya orang-orang tuh pada nggak suka matematika? Padahal saya mengerjakan matematika suka, happy. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi secara manfaat, secara penting, karena kita orang matematika ya kita menyelami itu sesuatu yang em, senang dipelajari. Kenapa orang lain tidak? Kan brainstorming seperti itu kalian. Mencari ide-ide, apapun yang ingin kalian tanyakan di otak kalian sendiri. Brainstorming. Setelah itu, narrowing down. Kalian mau menjawab apa dulu? Atau mungkin gini, di kelasnya Bu Endah itu kok work example ya? Apa sih work example kan? Tulisannya work example. Work example itu apa sih? Kenapa sih semua mahasiswanya Bu Indah penelitiannya work example? Itu sebetulnya apa ya? Apa hubungannya sama matematika? Ada nggak sih itu di pelajaran selain matematika? Itu hubungannya itu dengan strategi atau dengan metode? Itu juga brainstorming. Seperti itu. Saya ikut kuliahnya Bu Indah, kenapa ya? Apa mengkaji tentang pemecahan masalah problem solving matematika. Dan kenapa itu sulit? Brainstorming terus itu. Tanyakan pada diri sendiri itu. Dan jangan memulai menelusuri tanpa ada pertanyaan itu. Jadi kalau kalian, lah kok hari ini mau searching buat nulis bab 2 gitu kan. Jadi yang kalian akan dapati kan mesti dari Google gitu ya, atau Google Scholar gitu kan. Atau dari database yang lain, ProQuest, GStore, EBSCO, Scopus, dan lain-lain. Kalian akan tulis kata kunci kan pasti. Tanpa membawa pertanyaan, maka kata kunci yang kalian masukkan pasti sesuatu yang umum. Dan ketika kita membuka hasil penelusuran, hasil Google Scholar-nya tadi dan seterusnya, akan muncul jutaan. Saya demonstrasikan ya.
Oke, besar sekali. Oke, misalnya paling mudah kalian pakai Google Scholar. Nah, sekarang ada baru a new way to search. Kalian cari di sini why mathematics is difficult. Hanya dalam waktu 0,10 detik ada sekian hasil. Banyak banget kan? Lalu mana yang mulai dibaca dulu? Oke, ini sudah ada kategori. Yang terbaru atau yang dedengkotnya. Dedengkotnya itu berarti yang em, apa ya, ahli yang sudah meneliti tentang hal ini bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun malahan. Seperti saya mempelajari work example itu dari tahun 2006 sampai sekarang, berarti 20 tahun loh. Penelitian saya setiap tahun itu bukti sampel. 20 tahun itu pun belum mendapatkan jawaban seutuhnya. Sudah ada jawaban-jawaban, tetapi masih ada pertanyaan berikutnya. Dari 5.800 results ini, lalu apa yang dilakukan? Sementara misalnya kalian belum kenal Schonfeld itu siapa, Gravemeyer itu siapa, siapa dulu yang mau dibaca. Apalagi kalau kalian nulisnya dalam bahasa Indonesia, mengapa matematika sulit? Dalam waktu 0,10 detik juga kalian mendapati sekian ratus ribu hasil. Dari sini ini ada Indova, AB Wicaksono, Mailani, yang mana kita nggak tahu mereka siapa. Apakah mereka memang ahli yang layak tulisannya kita baca? Jadi langkah berikutnya adalah kita perlu menetapkan ruang lingkup yang mau kita baca. Karena kalau mau ini semua dibaca, worth it nggak dengan waktu yang kita miliki? Sementara kita semua sama, sehari itu 24 jam, seminggu 7 hari. Di antara kesibukan yang lain, kalau yang sudah berkeluarga ya kesibukannya dengan anak, pasangan, keluarga. Kalau yang sedang kuliah, kesibukannya mata kuliah yang diikuti ada 3, 4, atau mungkin lebih. Belum lagi kalau kuliah dan bekerja, pekerjaan dan lain-lain. Mungkin waktu yang bisa kita alokasikan untuk membaca hanya beberapa jam saja dalam satu minggu. Bukan satu hari, Bu. Dalam satu minggu. Ada kalanya memang kita harus tutup scrollingnya, medsosnya dan WhatsApp termasuk itu kita tutup untuk saya mau baca dulu. Tetapi di sesingkat waktu yang kita miliki, bagaimana ya kita memilih? Kalau saya, mohon maaf, saya tidak membaca yang bahasa Indonesia ini, kecuali kalau saya ingin melihat sebaran di Indonesia itu seperti apa. Jadi pertanyaannya adalah tentang sebaran penelitian di Indonesia. Karena seringkali kita nggak tahu ini tuh siapa. Ini bahkan namanya nggak bisa diklik. Ini ada di proceeding. Ini ada di Ebrinsia UNY, berarti ini tugas akhir. Prince UNY. Kita perlu tahu seperti ini. Ini di Unimed dari Akademia Edu, kita nggak tahu sumbernya apa. Mungkin ada ini, bisa kita klik namanya, kemudian ini dari Unimed, kemudian kita mengenal ini publikasi-publikasi dari nama tersebut. Tetapi akhirnya kan kita kemana-mana kalau harus buka satu-satu. Jadinya nggak efisien juga waktu yang kita miliki. Yang bisa saya sarankan adalah kalau masih mahasiswa, konsultasi, konsultasi ke dosen.
Kata kuncinya apa yang perlu saya baca ya? Nama ahlinya siapa yang perlu saya baca terlebih dahulu? Nama ahlinya siapa yang perlu saya baca terlebih dahulu? Kenapa nanyanya ke dosen? Karena dosen lebih dulu membacanya. Mahasiswa kan belakangan. Tapi bukan bukan berarti dosen lebih pinter kayak gitu bukan. Hanya lebih dulu membaca. Hanya karena lahir duluan. Karena sudah tua duluan, lebih tua dari kalian, hanya lebih senior. Best practice dari dosen bisa kalian ambil untuk menentukan siapa dulu yang mau saya baca. Jadi konsultasi tentang saya sebaiknya membaca siapa ya. Itu tanya aja sama dosen. Tentang pemecahan masalah mungkin saya akan merekomendasikan ahli pendidikan matematika Alan Schoenfeld. Itu sudah meneliti tentang pemecahan masalah matematika sejak puluhan tahun yang lalu. Kalian klik year-nya ini. Ini publikasi beliau itu sudah dari tahun 1980-an. Ya, 80-an. Saya belum lahir, saya belum lahir, beliau sudah nulis artikel tentang problem solving. Dan kalian lihat, nama Alan Schoenfeld ini, dia tuh problem solving, problem solving, problem solving, problem solving, problem solving, problem solving, semuanya problem solving in mathematics. Sampai sekarang. Mathematics educators. Dia seorang mathematics educators, ahli di bidang itu. Oke. Mana ya atasnya? Saya banyak banget ya. Oke. Rethinking Mathematics Education. Isinya juga masih tentang problem solving. Ini juga tentang problem solving. More math, less math war. Ini juga tentang problem solving. Jadi, ways to help students become powerful mathematics thinker. Itu kan di dalamnya bagaimana menjadi seorang yang paham tentang pemecahan masalah. Jadi tanya, kata kunci utamanya itu apa atau siapa yang perlu dibaca terlebih dahulu. Oke, misalnya kalian pakai Google Scholar. Ke, oke, silahkan nanti dicoba. Nah, kalau misalkan saat ini yang sedang saya pelajari itu adalah tentang work example, perlu menambah self explanation atau tidak. Satu lagi, dua lagi. Itu yang pertama, pertanyaan saya self explanations. Yang kedua, tentang proses and product oriented work examples. Kemudian yang ketiga, itu tentang motivation. Tiga hal itu yang saya pelajari. Lalu pun saya sudah mempelajari bidang bidang saya ini, instructional design, dari perspektif psikologi kognitif mungkin sudah 20-an tahun ini. Saya masih bertanya dulu kepada kolega-kolega saya, misalnya itu istilah baru yang saya pelajari atau keyword baru. Sebagai contoh, keyword baru yang sedang saya pelajari adalah tentang motivasi. Saya bertanya dulu kepada kolega saya tentang motivasi. Saya 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 minta saran artikel utama yang perlu dibaca dari bidang motivasi itu apa sih? Lalu saya eh, dapat self-determination theory. Saya telusuri itu dan seterusnya. Tapi saya masih sekarang penasaran karena kemarin habis bimbingan skripsi, yaitu tentang self-explanation. Misalkan harusnya kalian cari dan kalian oke, mengetoknya pakai Google Scholar, gak masalah. Saya juga pakai Google Scholars. Nah, di sini kan dalam waktu 0,22 detik ada sekian ratus ribu hasil. Di sini saya akan mencari dulu bukan yang Chen ini, tetapi saya akan mencari dulu karena prominent teorinya, jadi teori utamanya adalah cognitive load theory.
Dan saya tahu di cognitive load theory itu siapa yang menjadi peneliti-peneliti utamanya. Peneliti utamanya antara lain Fred Paz, Van Marienboer, John Swaller, kemudian mungkin itu saja tiga itu. Kemudian saya cari yang ditulis oleh ahli-ahli itu. Setelah itu saya kalau perlu saya membukanya di penulis utamanya atau John Swellernya. Di sana dia kapan menyebut tentang self-explanations. Jadi saya cari dulu orangnya. Saya cari dulu orangnya, siapa sih dia peneliti utamanya. Kemudian kalau ternyata orangnya itu saya search dan dia meneliti itu hanya satu kali, penelitian yang lainnya nggak itu, maka kalian mendapatkan saran yang salah. Dedengkotnya bukan itu, peneliti utamanya bukan itu. Cari peneliti yang lain. Oke, John Swaller dia menulis tahun 2011 di Psychology of Learning and Motivations tentang ini. Coba kita cari di dalamnya ada nggak tentang self-explanations. Oke. Atau mungkin kita cari setelah 2026 ada nggak review terbaru dari John Swaller dan kemudian kita cari atau telusuri apa yang dia katakan atau apa yang dia jelaskan tentang self-explanations. Oke, 2006 ke 2026 belum ada yang penulisnya langsung John Swaller. Kalau terpaksanya pakai Google Scholar agak sulitnya di sini. Kalau pakai Scopus, scopus.com, kalian bisa mendapatkan profil yang lebih detail karena ada khusus searching untuk eh, nama yang dicari. Oke, kalau belum punya akses di Scopus, kalian buat akses di Scopus. Oke, tampilan di Scopus seperti ini. Documents, authors, researchers discovery, organization. Selalu di atas ini yang penting ada sources. Sources itu untuk judul jurnalnya. Dari researchers discovery juga bisa seperti ini. Oke, ini sejarah searching kita sebelumnya bisa dihapus, dibersihkan supaya nggak eh, mengganggu, atau bisa juga dari sini. Oke, dia dokumennya hanya 212 artikel dengan indeks citasi 83. Jadi artikelnya sedikit tetapi indeks citasinya tinggi. Kemudian ini adalah dokumennya per tahun. Ini bisa kita lihat 2026 citasinya segitu. Dokumen 2026 belum ada. Tapi ini ada dokumen 2025. An Integrated Human Cognitive Architecture. Ini artikel review, Educational Psychology Review. Berarti isinya tentang review. Kita lihat abstrak lengkapnya seperti ini. Dia menceritakan tentang ini, tentang mendasar sekali human cognitive architecture. Saya kira dia nggak membahas work example secara khusus, tetapi di dalamnya mungkin ada tentang work example. Kemudian nggak usah cari dulu full text-nya, tetapi lihat references-nya.
Jadi referensi yang dipakai oleh artikel tersebut. Dia tentang ini, human brain, explicit instructions, which should go first when element interactivity is high. Ini, okay, cognitive load theory, format for instruction. Ini hasil penelitian tentang ini, generation effect and ini, sampel ini. Oke, ini, oke, referensinya ini expertise reversal effect itu berarti yang dia pakai yang tahun 2003, redundancy untuk multimedia yang 2004 tentang work example tetapi di English Literature yang 2013, Working Memory Resource Depletions 2019, ini Magical Number 7 plus minus 2. Ini yang menjelaskan tentang kapasitas work examples ada di sini. Tentang problem solving buku lama. Tentang bagaimana problem solving itu dilakukan. Dia juga masih rujuk, nggak ada referensinya. Ini tentang teori 2012. Ini masih tentang teorinya. Ini Alexander Rankel tentang example based learning. Dia nggak menyebutnya work example ya, tapi example based learning. Toward an instructionally oriented theory. Kalian lihat ini ada dari berbagai perspektif. Lihat ini, lihat ini. Oke, ini tentang self-regulated learning yang dirujuk oleh John Swaller yang ini. Artinya, kenapa kita lihat referensinya? Ya, karena John Swaller yang sudah banyak meneliti tentang cognitive load theory, dia tahu betul mana yang disitasi gitu kan, mana yang menjadi referensi yang bisa dirujuk. Jadi ya kita baca apa yang dia baca. Misalnya tentang work example, tapi ini buku, nggak ada referensinya. Ini jurnal lama, ini Natural Information Processing Systems, ini sebuah artikel dan seterusnya. Domain spesifik dan seterusnya. Zhang et al. There is an evidence crisis in science education policy, dan seterusnya. Oke. Nah, ini rujukan yang dipakai oleh John Swaller. Kemudian dari sini lebih spesifik apa yang ingin kalian pelajari, cari di sini ada atau tidak. Misalnya tadi ingin menanyakan tentang problem solving. Problem solving in mathematics. Kenapa matematik sulit? Sulit itu kan berasosiasi dengan elemen interaktivitinya tinggi. Coba kalian telusuri dari sini. Jadi ini Ctrl C, yang ini sudah dibaca cepat gitu ya. Kemudian, nah sekarang sudah ada AI, tapi kalau saya ya membaca ini bisa core finding, konteks, cognitive theory-nya apa, implications, ringkasan dari artikel itu tadi. Demonstrated that when learning materials have high element interactivity, explicit instruction should precede problem solving. Jadi work example dulu baru problem solving. Their studies found that starting with instruction is superior for performance on both similar and transfer tasks as it reduces cognitive load for novice learners compared to initial and structured problem solving. Aduh, bu, bahasa Inggris susah gitu ya. Ngertinya yang bisa kalian lakukan, klik tiga garis ini, lalu translate page dari English to Indonesian kalau kalian mau ke Indonesian. Translate. Ini sudah jadi bahasa Indonesia.
Instruksi eksplisit harus mendahului pemecahan masalah dan seterusnya. Oke. Em, Judulnya ini juga menjadi bahasa Indonesia. Akhirnya aslinya malah hilang, tapi ya mungkin mahasiswa perlu itu apabila belum terbiasa dengan bahasa Inggris. Oke, problem solving or explicit instruction. Tadi kan ini. Which should go first when element interactivity is high. Kalian baca dulu, kalian blok begini. Oke, kelas 5 SD, Light Energy Efficiency, berarti fisika. Kemudian, ini two fully randomized control experiments, berarti ada dua eksperimen. Eksperimen pertama ini, explicit instruction followed by problem solving was found to be superior to reverse order for performance on problems similar to those used during instruction with no difference on transfer problems. Jadi ini signifikan di similar test, tapi tidak signifikan di transfer test. Di eksperimen yang kedua, elemen interactivity was increased. Jadi tingkat kesulitannya ditingkatkan. Explicit instruction followed by problem solving was found to be superior to the reverse order for performance on both similar and transfer. Ketika tingkat kesulitannya ditingkatkan juga, tetap lebih baik explicit instruction dulu, baru yang problem solving. Dan ini simpulan. Mungkin kalau saya terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi mahasiswa mungkin bisa kayak diterjemahkan dulu. Baca seperti ini. Dua, sepenuhnya acak percobaan terkontrol dilakukan. Percobaan yang pertama, percobaan yang kedua. Ini penjelasannya. Oke. Kemudian, kalau mahasiswa punya software management, reference, reference management, reference. Jadi saya pakai dua laptop, kemudian laptop saya satunya mati. Oke, saya pakai ini, suara saya masuk. Masuk, Ibu. Misalnya pakai software reference management software. Saya share screen. Kalau yang kalian pakai apa? Reference management software itu ada banyak sekali. Ada Zotero, Mendeley, EndNote, dan lain-lain. Lainnya itu ini Papers, SiteV, dan seterusnya. Nah, yang kalian pakai mau yang mana? Silahkan. Tidak pakai juga nggak apa-apa, tapi berarti disimpan secara manual. Kalau saya, karena dulu waktu kuliah itu belajar tentang EndNote, kemudian saya sudah terlanjur pakai EndNote ini. Kira-kira tampilan EndNote seperti ini. Em, saya, oke, saya menghidupkan laptop saya. Oke, cara tampilannya seperti ini. Tadi yang sedang kita search itu apa ya?
Tadi kita sedang search, apa saya lupa? Garis fokus ya. Banyak kan pada pakai Mendeley. Sama aja. Em, yang penting adalah dipakai. Jadi bukan punya saja, tapi yang penting adalah dipakai. Jadi baca, eh, tahu cara-caranya, tapi nggak pernah melakukan, sama aja. Oke, tadi baca review ya. Mungkin coba lihat ini aja dulu. Review yang terbarunya. Oke, kemudian eh kita lihat ke publishernya. Oke, artikel review, publish 2025. Kemudian lihat references-nya. Dari references, tadi mau coba ini ya. Kalau ada klik seperti ini, tinggal diklik aja. Tapi mau lihat punyanya George Arts. Ini, kok di browser. Oke, dapat deskripsi singkat, terus ditelusuri dari sumber aslinya, pilih yang jangan Google Scholar, tapi yang dari publishernya. Ini dari Segnet, kemudian udah baca-baca ini tadi. Oke. Berarti ini kan kalau mau cari full text-nya itu barangkali nggak punya akses. Terus di tahap ini kan kita masih kayak ngumpul-ngumpulin referensi dulu. Masih kayak ngumpul-ngumpulin referensi dulu. Nah, ini disimpan. Kalian nyimpennya mau kalau mau pakai manual berarti ini di copy paste, kalian masukkan di file lain. Misalnya Microsoft Word atau apa. Masukkan aja. Nggak masalah punya hanya kumpulan-kumpulan begitu. Misalkan kalau Word, oh apa ini? Bentar. Oke, kalian simpan seperti ini. Udah disimpan seperti ini aja. Nggak masalah, manual. Yang penting itu mengerjakan, bukan nyimpen-nyimpen filenya. Atau kalau kalian mau pakai software management, reference management software kebalik, ya diekspor, diekspor, kemudian terserah mau pakainya yang mana, RIS, RefWork, EndNote, dan seterusnya sesuai dengan software yang sedang kalian pakai. Zotero ini gratis. Em, Kemudian Mendeley juga ada yang gratis. Kalau EndNote, ya saya dapat ini. Oke, disimpan, disimpan. Nah, proses penyimpanannya tentu beda-beda. Tadi em, fokusnya mau pada work example ya. Ah, loadingnya lama. Kalian tulis di sini.
Work example. Oh, maaf. Tadi fokusnya bukan work example, problem solving. Problem solving. Kita cari tentang problem solving. Problem solving in mathematics gitu kan. Ini dapat problem solving, tapi tadi ini di fisika ya. Berarti ini di fisika, karena tadi gerak atau kalau nggak salah itu. Dan tulis saja kayak gitu. Terus, ngapain? Searching lagi. Oke, ini proses masuknya sudah selesai atau belum nggak tahu. Terus kalau sudah, kalian searching lagi. Ini sudah kalian baca, selesai. Coba dari DOA-nya. Kalian dapat apa dari DOA-nya? Oke, dapat educational review-nya. Dapat begini penjelasannya. Kemudian ada, oke, instruction first, and problem solving first, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada references. Nah, ini referensi yang dipakai oleh artikel tadi. Kalian jalannya ke sini. Jadi dari referensi ke referensi. Beri example effect dari Chen, Ohauchen. Ohauchennya di citasinya banyak sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ohauchen. Nanti bulan Mei ke UNY. Luring. Ohauchen. Jadi kalau mau ketemu orangnya ini, yang menulis ini disertasinya. Ini oke. Productive failure ini sebuah disertasi yang ini. Oke, problem solving tadi, problem solving and work example ya tadi itu. Karena memang ya secara bidang saya work example pasti ngarahnya ke work example ini. Ini yang mathematics nih. Exploring mathematics problems prepares children to learn from instructions. Oke, kita lihat dulu semuanya. Sabar. Jangan langsung diklik-klik nanti kemana-mana. An alternative time for tailing conceptual instruction prior to problem solving, improve mathematical knowledge. Hmm, Seterusnya dia baca tentang ini. Okay, learning from direct instructions, best prepared by several self-regulated or guided invention activities. Generations effect dan seterusnya. Coba kalian lihat nama-nama jurnal yang mereka rujuk. Karena tadi kita pakai satu namanya adalah nama orang yang bereputasi. Tadi John Sweller eh, berapa 80 atau 70 ya tadi tuh itunya indeks citasinya John Sweller. H indeksnya adalah 83. H indeksnya John Sweller 83. Artinya dia bukan orang biasa aja kan? Oke. Kita membaca bacaannya orang yang bukan biasa saja. Itu akan membuat kalian untuk masuk ke dunia akademik mereka. Nah, tadi masuk ke sini. Ini jurnal-jurnal yang dirujuk juga jurnal-jurnal yang nggak biasa-biasa. Jadi kalian nggak terjebak pada bacaan predatory journals. Bu, tapi misalkan, Bu, tapi saya nggak kenal siapa-siapa di bidang ini tuh ahlinya siapa. Ya kalau nggak mau baca sendiri, ya tanya. Tanya aja ke dosennya. Saya mau belajar tentang ini. Bacaan pertama yang harus saya lakukan itu tulisannya siapa. Tanya ke dosennya. Best practice. Jadi bertanya itu sebetulnya mencari contoh kan. Belajar paling mudah itu kalau ada contohnya. Kalau kalian mau discovery sendiri ya coba di searching di Google atau di searching di mana atau ditanyakan ke Gen AI mungkin bisa. Tapi mungkin ya kalian tidak tahu bahwa itu benar atau tidak. Hasil searching yang diperoleh itu yang muncul di pilihan-pilihannya itu benar atau tidak bisa dipilih atau tidak. Tetapi kalau bertanya ke orang, ke dosen, mungkin sudah dipilihkan yang dengan pertimbangan-pertimbangan hasil bacaan-bacaannya beliau.
Oke, adanya dosen pembimbing itu kan untuk mengarahkan toh apa yang mau dibaca. Oke, ini Manu Kapur, Productive Failure in Learning the Concept and Variance, Productive Failure in Learning Mathematics. Coba cari yang ini. Tapi dibaca dulu semua. Oke, tadi ini. Tadi saya simulasi ya. Ini ada juga ini. Kan? Oke, jadi ada dua. Manu Kapur tadi dan Van Gogh. Oke, dia nulisnya sama Fred Pass. Oke, artinya, oh ini masih dalam satu circle. Berarti teori yang dipakai mestinya sama. Gitu. Jadi tahu orang-orangnya itu siapa. Oh ini masih satu circle. Kemudian yang Kapur tadi, kayak productive failures, ini nggak tahu ini circle cognitive load theory atau tidak. Tapi karena dirujuk, bisa jadi kan pikiran kita begini, oh ini ada teori cognitive load, kemudian ada teori lain, mau digabungkan. Mungkin seperti itu. Oke, mana dulu? Oke, saya mau belajar ini dulu. Productive Failure in Learning Mathematics di Cognitive Science. Saya nggak ke Google Scholar. Saya lebih suka seperti ini manual. Disitasi 628. Sekarang ada AI Overview, jadi ada ringkasannya dulu ya. Ringkasannya, aduh bahasa Inggris bingung gitu kan. Kalian translate aja. Gini, translate. Udah zaman serba mudah, kenapa tidak digunakan? Ini, oke, oke. Kita buka di SciNet, di database. Untuk baca abstraknya lebih lengkap. When learning a new math concept, student learn properly block biar ini kelihatan yang mau kita baca. Oke, concepts or procedures. Oke, itu ya tujuannya. To randomize control studies. Jadi di artikel-artikel jurnal internasional mereka tuh nggak menulis begini. Jenis penelitian ini adalah eksperimen, nggak nulis kayak gitu. Atau dia juga nggak nulis tujuan penelitian ini adalah di abstrak loh. Dia nggak nulis kayak gitu. Nggak kayak nggak kayak kebanyakan yang di Indonesia. Lebih enak dibacanya seperti ini kan. Apalagi ini kan bisa langsung klik sini, translate page, Indonesian, translate. Selesai kan? Bahasa Indonesia. Mana nggak berubah? Tadi belum saya klik apa? Oh, suruh nunggu. Dia lagi mikir. Oke, agak lambat ya. Two randomized control studies. Jadi ada dua eksperimen. Oke. Found that both methods leads to high levels of procedural knowledge. However, students who engage in problem solving before being taught demonstrated, namun siswa yang terlibat dalam pemecahan masalah sebelum diajarkan menunjukkan pemahaman dan kemampuan konseptual jauh lebih besar untuk mentransfer ke masalah baru daripada mereka yang diajarkan dulu. Oke, yang kedua, eksperimen yang kedua menunjukkan bahwa ketika diberi kesempatan untuk belajar dari upaya pemecahan masalah yang gagal dari teman sebaya mereka, bisa mengungguli mereka yang diajarkan lebih dulu, tetapi bukan mereka yang terlibat dalam pemecahan masalah terlebih dahulu. Hmm, Oke, jika melihat temannya gagal gitu ya. Oke, temuan proses menunjukkan ini dan seterusnya. Oke, ini problem solving di matematika. Simpan sambil diklik, sambil ditaruh di Microsoft Words. Tulis ini matematika. Tuh, balik lagi ke sini. Kita lihat di cognitive science, lengkapnya seperti apa. Oh, dia kasih full text ternyata. Kalian bisa baca full textnya. Full text kalau
di jurnal internasional kan bisa diklik ini ya. Ini langsung ke referensi. Oke, productive failure and direct instructions. Dan seterusnya, setelah ada problem solvingnya dan seterusnya. Oke, sebentar, jangan dibaca dulu. Karena tadi kan saya mau juga membaca yang punyanya Van Gogh. Oke, saya mau baca yang ini juga kan? Klik. Oke, ini juga tentang problem solving, dan seterusnya. Research has demonstrated, gitu. Terus dia pakai electrical circuits, berarti fisika lagi ya. Ini example-based learning strategies to implement. It standout seems necessary to alternate example study and problem solving, but when doing so, example problems lebih baik daripada problem example. Loh, agak beda dengan yang Manoh Kapur tadi. Ternyata. Kalau Manu Kapur tadi em, dari problem solving first, meskipun itu failed, itu bisa membuat pemahaman konsep lebih baik eh, dan bisa mentransferkan. Kan beda kan? Ini em, dari Contemporary Educational Psychology 2011. Kemudian yang Productive Failure tadi 2014. Coba cek. Ini dia referensinya eh, ada yang dari Van Gogh atau tidak. Jadi men, dia merujuk Van Gogh itu atau tidak karena hasilnya beda. Oke, dia nggak merujuk Van Gogh. Oke, dan hasilnya beda. Itu bisa memunculkan kebaruan di penelitian kita. Jadi, em, oke, ini kita simpen. Kita simpen site export to citation to risk. Berarti masuk ke EndNote kita, terimpor ke sini, Van Gogh, tadi udah kesimpan kan? Ini kalau mau kalian tambahkan di Words ini tadi, ini, ini dia fisika. Ini kalian catat hasil Kapur M dan Van Gogh berlawanan. Ini nanti kalian bisa pakai sebagai dasar untuk menyusun novelty. Terus yang punyanya Manu Kapur tadi belum disimpan. Yang productive failure ini tools, export citations, download citation karena saya pakai EndNote. Download. Oke, kesimpan. Terus sambil dicek ini seperti ini. Kalau pakai EndNote sama seperti kalau Mendeley juga perlu dicek dulu. Manu Kapur namanya productive failure in learning mathematics dan seterusnya. Terus balik lagi ke sini. Oke, berlawanan. Kemudian, untungnya ya, tadi kalian ketemu langsung berlawanan. Kalian cek referensi dari kedua artikel tadi. Oke, saya stop dulu. Saya sudah banyak sekali bicara, tapi basically caranya begitu. Kalian dapat ini nggak? Ini eh, dapat apa yang kalian dapatkan dari presentasi saya ini tadi? Caranya gimana? Jadi supaya nggak terjebak pada artikel yang tidak bereputasi. Caranya.
Oke, kesimpulannya caranya bagaimana tadi? Oke, kesimpulannya bagaimana? Gimana Novi? Kalau menurut Novi? Kita cari nama dulu, Bu, nama ahlinya dulu, baru dari situ kita mendapatkan artikel, lalu artikelnya kita baca, dari situ kita dapat referensi-referensi yang beliau baca juga. Jadi merujuk pada jurnal yang bereputasi. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan? Saya Bu sedikit untuk apa namanya tadi langkah-langkahnya sudah menambah wawasan saya untuk mencari referensi, tapi pada bagian ini Bu untuk melihat bahwa dia berlawanan itu apakah sesederhana itu untuk membuat diagnosa kita terhadap apa namanya ini berlawanan karena dia tidak dirujuk begitu Bu atau itu adalah langkah awal saja untuk menduga begitu atau untuk fiksasi Itu, berlawanannya Bu? ya, betul. Mm-mm. Itu baru langkah awal. Itu Iya. baru langkah awal dan itu kebetulan saja tadi saya langsung ketemu. Gini, betul, betul, betul. Ya, Sama yang kedua Bu, sedikit eh, di overview mm, Google tadi, eh, saya sudah pernah nyoba kayak tadi kan ada kayak PDF-nya disediakan begitu Bu. Kemudian dari PDF itu saya coba untuk masukkan ke AI begitu, untuk ngelihat aja apakah cukup menggunakan upload file misalnya begitu Bu untuk mendeteksi overview juga bisa dari AI atau yang akurat itu yang mana gitu Bu. Apakah dari Google tadi atau bisa juga dari bantuan AI itu? mm, saya terus terang Hmm. belum bisa percaya langsung gitu ya. Cuma Iya, kadang-kadang ya dengan membaca itu agak ringan gitu kan karena ada contohnya. iya, betul. Lebih enak baca abstraknya kalau Oh, saya. iya, iya. Baca Karena abstraknya dulu. karena Jadi kadang memang kita menemukan ini. baca Ya, abstrak-abstrak dulu. hmm, baik Bu. Gimana tadi? Maaf, terputus-putus. Ya, karena saya juga ngerasa kayak sebenarnya saya nyoba-nyoba aja Bu, karena sepertinya keterbatasan AI juga menurut saya ketika kita memberikan full text begitu tidak mampu untuk mengidentifikasi itu Bu. Sehingga tadi saya lihat di Hmm, overview itu saya juga ngerasa kalau langsung ngelihat di overview kayaknya belum belum apa namanya sepenuhnya seperti diisi begitu Bu. Saya hanya ingin mengkonfirmasi itu apakah cukup kita dari overview itu bisa mengetahui isi dalamnya begitu Bu. nggak baca. Oke. Overview-nya itu tidak ini apa terlalu singkat juga. Baca tetepan, tetap saya meskipun sudah ada overview minimal baca abstrak aslinya. Ya. Itu oke. Buka referensi satu artikel tersebut, pilih refer satu referensi. Oke. Jadi mainnya dari artikel paling relevan dulu. Paling relevan itu ambil dari nama ahli.
Kemudian telusuri referensinya. Pilih. Telusuri referensinya, bandingkan, review. Terus, kalau kalian berawalnya dari satu artikel yang bereputasi, kalian akan terus masuknya di circle artikel bereputasi. Daripada kalau hanya Google Scholar, kalian nggak tahu itu orang itu siapa. Jadi hati-hati kalau mau ngikut orang tuh. Kira-kira kayak gitu. eh, Make sure they're not stranger gitu kan, nggak orang asing gitu. Jadi em, kadang-kadang saya bertanya pada mahasiswa di daftar referensi yang skripsi tesisnya itu, saya tanya, kamu kenal nggak orang ini? Ini kamu baca beneran atau enggak gitu? Siapa orang ini? Apalagi di era seperti ini, teknologi canggih, kalian kan bisa membuka ORCID ID. Cari orangnya ada di sini nggak? Masuk database ini atau tidak? Kalian cari di Scopus, punya Scopus atau enggak. Ini kan atau kalau headhunter kan tuh nyarinya di LinkedIn gitu kan. Kalian tuh sebetulnya kan semacam itu juga. Jadi em, kalau mencari, saya udah lama nggak buka profil saya di sini. Jadi kalian mau saya bimbing itu, kalian cari dulu tentang saya itu siapa. Ini dari secara akademiknya dan seterusnya. Oke, jadi kalau balik ke pertanyaan awal, strategi mudah dan efektif, kalau yang saya pakai itu memang masih manual seperti tadi. Manualnya apa ya? Baca beneran. Baca beneran. Jadi baca abstraknya beneran di layar, kalian highlight seperti itu, simpan di EndNote, tapi pilih dulu. Jangan semuanya disimpan. Nanti EndNote-nya atau Mendeley-nya isinya banyak, tapi belum yang kita baca enggak. Yang kalian masukkan di EndNote atau Mendeley itu pastikan yang sudah kalian baca. Jadi, nanti kalau enggak nanti isinya banyak banget, kalian mau mana yang mau dipakai bisa sih searching dikategorikan gitu. Tapi you really read it or not. Jadi read review about research. Dan tadi kan scrolling ya sifatnya ya. And when you scroll and then you will find something. Apa namanya? Kalau kita scrollnya itu di artikel bereputasi oleh ahlinya, referensinya itu pasti ahli itu pasti nggak asal-asalan ambil referensi. Jadi circle kalian akan di circle yang baik juga, yang artikel yang bereputasi juga. Kalian jadinya nggak usah mikir ngecek ini predatory atau enggak, ini discontinued atau tidak. Kalian nggak usah ngecek lagi kayak gitu. Karena sudah dicek oleh ahlinya tadi. Ahlinya tadi sudah memastikan bahwa itu tidak tidak discontinue, tidak predatory. Kalau kalian mainnya di Google Scholar, Jurnal Indonesia, penulis Indonesia yang kita nggak tahu itu siapa, kalian kan harus repot ngecek di ini Scopus, dia jurnalnya discontinued atau tidak, misalkan cari segini kan, source kan Pak ZPM misalnya. Jurnalnya ZDM. Oh, masih di Scopus gitu. Atau kalian cari, Pak, harus ngecek-ngecek dulu, take times. Sementara kan kita semua sibuk toh, nggak ada yang nggak sibuk. Instruction, IJI, International Journals of Instructions. Ini, ini banyak ini penulis dari Indonesia di sini. International Journal of Instruction. Kita klik, oh sudah discontinued 2023. Kan gak jadi kita baca kan? Jangan baca dari jurnal-jurnal seperti ini. Nggak usah dibaca. Daripada repot-repot memastikan ini artikelnya tuh artikel yang sudah lolos review atau asal diterbitkan. Itu kan biasanya jurnal-jurnal ini jadi discontinued kan karena mengelolanya tidak benar.
Daripada repot begitu kan, mending nggak usah dibaca sekalian. Kita tuh sibuk, sibuk Ibu, harus banyak yang dibaca. Ibu mohon maaf ini layarnya belum terganti, Bu. Masih share screen-nya Oh masih ya, PPT. oh, oke. Oh, tadi saya menunjukkan search di ini. Saya sudah sampai mana-mana tadi browsernya. Ini misalkan saya berikan contoh, kalian baca-baca terus dari jurnal ini, kalian perlu cek dulu kan? Cek dulu klik sources, masukkan nama jurnal internasional. Biasanya kalau ada internasionalnya itu agak ini. Journal of Instructions, Instruction. Kata- Nah, ini klik sini. Ternyata dia sudah coverage discontinued. Gak usah dibaca dari sini. Daripada repot harus ngecek-ngecek kayak gini. Kan ya sudah mending kalau saya mending ya pakai teknik ini tadi. Oke. Ya cara-cara seperti itu yang kita lakukan. Oleh karena itu, kalau dosen ya ada satu indikator yang dinilai di BKD juga, yaitu dosen perlu masuk di asosiasi keilmuan. Kenapa? Supaya tahu ilmuwan di bidang yang sama itu siapa aja. Jadi kalau kita punya ICCLR ini ya, kita tahu ilmuwannya siapa aja. Kalau secara internasional ada nah, International Cognitive Load Theory Associations. Ada ini. Kita tahu siapa aja nama-namanya. Sering ikut conference di bidang ini. Nanti kalian akan tahu orangnya itu siapa aja. Become a member bisa, tapi di bidang yang sama, kalau kita tahu siapa saja teman-temannya, itu nanti kita juga nggak sendirian gitu ya. Oh ini Fred Pass. Oke, Juan. Ini yang dulu tahun 2022 ya. Eh, Ini ada rekamannya. Kalian biar tahu. Sepuh banget ya. Oke, saya stop share. Tapi kalau saya pindah ke PPT kelihatan nggak? Belum ganti ya. Ada yang mau bertanya? Ibu Novi mau tanya, Ibu. Ya, Mohon maaf, ini suara Novi bising nggak, Bu, di sini? nggak. Oh, baik. Aman, aman. Jadi biasanya itu kan Bu, kalau kita menulis menulis skripsi ataupun tesis itu kan ada aturan menggunakan artikel ataupun referensi 5 tahun terakhir ataupun 10 tahun terakhir. Nah, sedangkan ketika kita merujuk pada ahlinya langsung, itu kan artikelnya sudah lama ya Bu, bisa jadi 10 sampai 20 tahun terakhir. Jadi sebenarnya kapan kita harus menggunakan referensi terbaru dan menggunakan referensi yang lama yang langsung dari ahlinya yang langsung ditulis oleh ahlinya tersebut begitu. Hmm, ya, pertanyaan bagus. Kalau ahlinya masih hidup, biasanya masih publikasi. Kayak tadi John Sweller itu kan tulisan 2025 atau kapan ya? 2025 ya. Oke. Itu em, semua subjektivitas. Aturan 5 tahun pun dasarnya apa? Subjektivitas yang buat aturan kan? Oke, maunya supaya membaca yang terakhir-terakhir. Jadi kayak macam kebijakan itu kayak kebijakan supaya memaksa mahasiswa membaca yang terakhir gitu kan. Tidak hanya yang lama saja. Karena apa? Ya, kita kan memang bukan pernah atau masih ya pada periode malas membaca kan. Yang penting skripsi selesai.
Yang penting artikel selesai. Tapi untuk meningkatkan kualitas, macam ada paksaan, harus ada referensi terbarunya. Bukan berarti tidak boleh merujuk yang lama. Tetap merujuk yang lama, tapi ikuti perkembangannya di yang terbaru. Nah, untuk mengikuti yang terbarunya, telusuri dari referensinya tadi. Kalian cari yang terbarunya, angka tahun terbarunya. Referensi, misalnya kita membuka referensi 2020, 2020. Pasti kan referensinya sebelum 2020 kan? Kalian cari artikel yang merujuk artikel itu tadi, yang mana tahunnya 2026. Jadi ada teknik untuk mencari artikel itu dirujuk oleh artikel siapa saja. Ada yang tahu connected papers? Tahu, Bu. Hmm. Connected papers. Untuk mencari artikel itu tadi dirujuk oleh artikel siapa di tahun yang terbaru. Coba ya. Atau dari sumber aslinya, tadi tuh, oh tadi saya pakai ini ya, laptop satunya ya. Dari sumber aslinya, ini kayaknya dari sumber aslinya, misalkan ini. Saya buka dulu. Hapus ya. Oke, tadi tuh saya buka siapa? Manu Kapur. K. K. Bukan dari sini. Jadi dari Asman. Iya. Ya. Kan masuk ke sini, ini ada tulisan cited by. Ini kan tahun 2020. Oke. Cited by, pasti yang mensitasi itu orang-orang yang publishnya setelah 2020. Cited by, ini artikel tadi disitasi oleh ini. Tapi yang mensitasi itu pas belum tentu dari untuk yang terbit di Scopus, cuma yang terdeteksi di sini tadi, terdeteksi di APA tadi yang terindeks Scopus saja. Pakai mesin untuk menghitung apa namanya indeks citasi dari artikel. Ini tahun 2024. Kan kalian jadi tahu kan, oh itu disitasi oleh ini. Artikel ini kan ini disitasi oleh ini. Saya ada tulisan ini, cited by sebelah kanan ini loh. Kalian cari, this article does not have any cross-ref citation yet. Belum ada yang mensitasi, yang yang mensitasi itu yang terbitnya di jurnal internasional juga ya, di Scopus juga ya. Oke. Nah, dengan menggunakan cited by ini, kalian bisa menelusuri artikelnya itu yang lebih terbaru, yang melanjutkan itu yang seperti apa. Oke. Kan karena kita bidangnya cognitive load theory ya, tapi pertanyaan yang kita sedang cari dari referensinya tadi kan tentang problem solving. Instructional design problem solving itu seperti apa. Kadang kalau membaca seperti ini, wah ini ada video, wah ini ada yang baru-baru kan, kita kayak terpancing untuk ngeklik. Nah itu sabar, makanya membaca itu latihan sabar. Jangan diklik, tetap fokus.
pada pertanyaan yang sedang kalian jawab. Entah kalian punya tema bacaan minggu ini atau bulan ini atau apa. Stick on that questions. Jadi ini kalau saya pindah ke PPT, saya pindah ke PPT nggak sekarang? Iya, Bu. Pindah PPT, Bu. Hmm. Jadi ada langkah ini, tetapkan pertanyaan. Jadi brainstorming dulu kan banyak banget yang mau ditarik. Tetapkan pertanyaan. Tuh, ada pertanyaan lagi? Terjawab nggak, Novi? Iya, Bu. Terjawab, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ini tadi menelusuri ini sambil cerita itu nggak terasa sudah 1,5 jam. Dan kita mungkin hanya tadi 2 atau 3 artikel ya. BTW, saya itu dapat konten Instagram. Kalian bisa dengerin ini ya, mahasiswa tapi nggak bisa baca gitu. Ini bukan soal malas atau kurang pintar. Secara psikologis, otak manusia sedang dibiasakan dengan stimulus cepat. Dunia medsos, video pendek, potongan informasi, scroll tanpa jeda. Saya sendiri juga sering terjebak ke sini. Dan terus-menerus kita tuh punya acara seperti ini tuh untuk memotivasi diri kita supaya nggak scroll-scroll, jadi biar duduk belajar. Karena nggak gampang memotivasi diri sendiri itu kan. Lama-lama otak kehilangan daya untuk membaca pelan. Nah, membaca itu latihan sabar, merenung, memahami makna secara mendalam. Ilmu pengetahuan akhirnya tidak dicari, tapi hanya lewat. Padahal mestinya ilmu pengetahuan itu kita cari. Padahal dalam Islam proses menuntut ilmu adalah ibadah yang membutuhkan sabar, fokus, kehadiran hati, dan seterusnya. Wahyu pertama bukan tentang kecepatan, tetapi tentang membaca dan memahami. Iqra mengajarkan kita bahwa ilmu tidak instan. Ia perlu waktu untuk menetap di jiwa. Ya, ini sekalian kajian ini. Coba saya play. Eh, Kedengeran nggak ya? Nggak ya? Oh, Berpikir teknologi itu bagaikan pisau bermata dua. Ketika pisau ini di tangan orang yang tidak cukup punya pemikiran, kemampuan, maka penggunaannya jadi salah. Ya, sekarang mereka karena banyak video-video yang short, mereka mencari pengetahuan dari situ saja. 2 menitan, 3 menitan. Seperti konten saya ini juga kan short kan. Nah, kalau orang hanya mengkonsumsi yang pendek-pendek, itu yang akan menjadikan brain root kan. Secara otaknya brain root. Secara minatnya jadi tidak berminat membaca, menonton, bahkan sekedar menonton tayangan yang cukup panjang. Nah, yang paling bahayanya kan nonton itu dengan mata melihat saja gitu ya. Tapi kalau belajar itu kan harus ada yang dibaca. Bahkan ada konten yang menyatakan bahwa anak-anak sekarang itu kalau kirim informasi, berelasi itu sudah tidak WA lagi, tidak chat lagi, tapi mereka voice note. Tuh, saya pikir voice note itu karena malas. Ternyata karena memang mereka tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Voice note yang paling gampang. Kebayang menurut saya di Indonesia jauh lebih parah. Saya jadi ingat suatu waktu sekitar 2010-an, saya pernah ikut seminar yang mengatakan survei seluruh Indonesia menghasilkan bahwa kurang lebih di tahun 2025-2030 mungkin kita akan mengalami zero generation. Tidak ada generasi yang orangnya ada tapi tidak hidup kan, karena tidak berpengetahuan, tidak punya kemampuan apa-apa. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena dengan tidak membaca juga kita bisa masuk api neraka, karena kita tidak bisa membaca perintah Allah itu apa, larangan Allah itu apa, contoh Rasul itu seperti apa. Itu barangkali yang paling terbesarnya ya. Siapa yang setuju tolong komen ya. Fenomena banyak anak Gen Z masuk kuliah tidak bisa baca, dosen menyerah, dan ini terjadi surveinya di Amerika. Ya Allah, saya pikir di Indonesia saja yang seperti itu. Saya jadi berpikir teknologi itu bagaikan pisau bermata dua. Ketika pisau ini di tangan orang yang tidak cukup punya pemikiran, kemampuan, maka penggunaannya jadi salah. Ya, karena dari pengetahuan dari situ saja 2 menitan, 3 menitan, seperti
saya kan short kan. Nah, kalau orang hanya mengkonsumsi yang pendek-pendek, itu yang akan menjadikan brain root kan. Secara otaknya brain root. Secara minatnya jadi tidak berminat. Membaca, menonton, bahkan sekedar menonton tayangan yang cukup panjang. Nah, yang paling bahayanya kan nonton itu dengan mata, melihat saja gitu ya. Tapi kalau belajar itu kan harus ada yang dibaca. Bahkan ada konten yang menyatakan bahwa anak-anak sekarang itu kalau kirim informasi, berrelasi itu sudah tidak WA lagi, tidak chat lagi, tapi mereka voice note. Tuh, saya pikir voice note itu karena malas, ternyata karena memang mereka tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Voice note yang paling gampang. Kebayang menurut saya di jauh lebih parah. Saya jadi ingat suatu waktu sekitar 2010-an, saya pernah ikut seminar yang mengatakan survei seluruh Indonesia menghasilkan bahwa kurang lebih di tahun 2025-2030 mungkin kita akan mengalami zero generation. Tidak ada pengetahuan, tidak punya kemampuan apa-apa. Selamatkan dirimu dari neraka. Saya juga ngikuti ini podcastnya Pak Gita Wirjawan, mantan menteri di Endgame. Em, Banyak yang tentang di sini tentang membaca, tentang eh, ini banyak sekali, sebenarnya sudah banyak sekali ini referensi-referensi yang dituliskan di sini. Tapi ya kadang kalau untuk eh, upgrade apa gitu ya, untuk ya paling tidak untuk melihat bagaimana orang-orang pintar berpendapat itu, saya mungkin menyarankan nonton ini Endgame. Ansarada's data room brings order to transaction chaos, giving you more time to focus. Mas Gita itu selalu memancing saya untuk berbicara secara epistemologis, padahal itu yang selalu saya hindari. Kita dilatih untuk tidak rasional. Bagaimana kita mau berpikir kritis kalau kita dilatih untuk tidak rasional? Gitu. Nak, tidak ada yang tidak mungkin, nak. Padahal ya kalau sederhana, nak, banyak nak yang tidak mungkin itu, gitu ya. Kegiatan kita sehari-hari, perilaku kita, cara memutuskan kita, itu adalah hasil latihan. Hasil latihan. How common sense is very uncommon at present. How we believe unbelievable. IQ kita itu merosot tajam karena dilatih untuk merosot. Bagaimana kalau IQ kita konon rata-rata 78,49, terus pembentukan otak tentunya ada keterbatasan karena gurunya nggak sekompeten seperti apa yang ada di Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, Israel. Kedepannya gimana nih untuk kita bisa meningkatkan kognisi agar abstraksi dan empirisme itu lebih kaya? Oke, jadi mau cerdas, mau bodoh itu sama-sama dilatih. Judul Endgame-nya ini, edisi 242, nanti kalian tonton sendiri. Yang kata lain, kalau kamu ya mau upgrading ya baca, kalau mau downgrading ya nggak usah baca. Kita belajar cognitive load theory kan, dasar atau fundamentalnya itu adalah human cognitive architecture, bagaimana cara otak kita bekerja. Dan kita tidak bisa memungkiri cara otak bekerja kita itu karena ada proses retrieval dan encoding terus-menerus. Pengulangan-pengulangan itu hasil evolusi manusia sampai sekarang yang masih berlaku. Apa yang kita lakukan berkali-kali, baik secara sadar maupun secara tidak sadar karena kita tersistem, itu yang akan membentuk kita. Jadi supaya kita terlatih di sebuah eh, perilaku yang menjadi tujuan kita, maka kalian perlu masuk di forum itu supaya tersistem, artinya secara tidak sadar kalian melatih diri kalian untuk mencapai tujuannya. Kalau tujuannya adalah mau meneliti dengan integritas, mau meneliti dengan baik, ya kalian masuknya di forum penelitian, forum membaca. Akan sangat aneh sekali kalau ada peneliti tapi tidak pernah baca. Kayak
tong kosong bunyinya nyaring biasanya. Anyway, saya kira itu untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, saya ingin memotivasi saya sendiri dan juga teman-teman. Oke, mari kita giatkan baca terus-menerus, baca dengan lebih tersistem di antara berbagai kesibukan. Kita jadwalkan untuk sibuk membaca juga, mengurangi scroll. Tapi kalau pekerjaannya sebagai konten kreator ya tetap aja membuat konten-konten baik untuk disebarkan. Em, Intinya kita lebih bijaksana, memotivasi diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dan berkembang ke depan. Ya, itu Novi dan teman-teman. Alhamdulillah ini bimbingan saya yang sudah hadir, yang belum lulus. Dica, Jean, Hilda. Mana Hilda? Hilda belum datang. Hilda sudah nggak datang beberapa kali. Tolong diingatkan. Iqbal. Saya hadir, Ibu. Oh ini Hilda. Kameranya nggak di-on-kan. Kelihatannya pohon jadi maaf. Hilda datang. Alhamdulillah. Iqbal, Vina, Juyus dan Wildan mana biasanya satu layar. Oke, itu ya. Kamu nggak on kamera? Aduh, sedang di gunung. Oke, Labibah, Heru, Istiqomah. Oke, Dica sudah. Yang lainnya mana nih? Desti mana Desti? Nuriski, Ika, Novita dan Alma mana? Oke, yang sudah lulus ikut Risma, tumben karena mau ada acara. Oke, baik. Terima kasih yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Semoga lancar dan sukses penelitian-penelitiannya, lulus tepat waktu, dan memaknai proses yang dilalui. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Baik Bu, berarti ini diakhiri saja nggih Bu? Ya, Mungkin baik Bapak Ibu dan teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai mungkin hampir 2 jam ya Bu. Baik, ya. sebelum saya akhiri, saya coba menyimpulkan bahwa sebelum kita menulis sesuatu, kita memang harus brainstorming dulu untuk menentukan topik yang akan kita baca, lalu selanjutnya mencari referensi yang memang bereputasi dan secanggih apapun di zaman sekarang, membaca itu adalah salah satu cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Ibu Endah Retmawati atas pemaparan yang sangat insightful mengenai strategi mengakurasi artikel yang bereputasi. Semoga berbagai perspektif, pengalaman, dan tips yang Ibu berikan dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua dan meningkatkan kualitas membaca, menelaah, dan menulis karya ilmiah. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada 3R hari ini. Semoga forum ini tidak hanya berhenti sebagai ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita untuk terus belajar dan terus-terus belajar kembali. Akhir kata, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih. Sampai ketemu lagi. Saya N ya, Bu. Oke.